Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Institut Agama Islam Tazkiyah Bogor pada matkul Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Erus Effendi SOS MP. Kami dari kelompok 5 dan saya Muhammad Farrozi. Saya Muhammad Irham. Saya Surya Syurwani Anwar. Saya Wahyu Sudrajat. Saya Dendi Mardian. Saya Muhammad Rajab Nikodil. Saya Puji Guswanda. Saya Hari Fernando. Dan saya adalah M. Sarusani. Kami akan menjelaskan sedikit tentang Sistem Informasi Geografis. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap nonton video ini sampai habis. Baiklah, pada bagian ini kita akan sedikit membahas tentang sistem informasi geografis atau IG atau SIG yang dalam bahasa Inggrisnya kita sebut dengan GIS. Diharapkan pada bahasan ini kita bisa mengenal sedikit lebih maju tentang sistem informasi geografis. Jadi secara pengertian, sistem informasi geografis atau SIG adalah sistem yang berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan, memanipulasi, dan menganalisis informasi geografi, di mana yang semula informasi permukaan bumi disajikan dalam bentuk peta yang dibuat secara manual. Apa itu peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Nah, adapun komponen dari sistem informasi geografi itu adalah yang pertama, ada orangnya, kemudian ada data yang diolah. Kemudian ada software yang digunakan, kemudian ada hardware yang mendukung, serta metode yang memperkuat data yang kita olah. Adapun data spasial adalah data yang berorientasi geografis, memiliki sistem koordinat tertentu. Jadi tiap data tersebut diwakili oleh baik itu informasi lokasi atau spasial, serta informasi deskriptifnya atau informasi atributnya. Untuk informasi lokasi, misalnya kita memiliki titik koordinat yang mana di dalamnya adalah lintang dan bujur. Adapun untuk informasi atribut itu berbentuk kualitatif atau kuantitatif, baik itu berbentuk angka maupun berbentuk teks. Nah, adapun data SIG atau data informasi, habis itu kita bagi menjadi dua, yakni data raster dan data vektor. Masing-masing raster dan vektor kita bagi lagi. Kita mengelola data titik garis maupun poligon. Jadi untuk data vektor, dia akan diwakili oleh titik koordinat X dan Y. Misalkan untuk semua titik, maka dia berada pada koordinat X dan Y. Untuk garis-garis, terdiri dari kumpulan titik-titik yang saling berhubungan. Sementara untuk poligon adalah titik-titik yang berhubungan serta tertutup. Adapun untuk raster hampir sama dengan sektor atau vektor, tetapi dia diwakili oleh kotak-kotak yang berisi informasi koordinat baris dan kolom ataupun informasi-informasi lain. Misalkan ada ketinggian atau informasi suhu, warna cuaca, dengan sebagainya. Nah, dia untuk mengenal dan membedakan antara vektor dan raster, ternyata raster dengan raster data, raster tersebut kita zoom pada skala tertentu, maka kita akan mendapati datanya akan pecah.
Nah, pada gambar di samping kita bisa melihat ada contoh data raster yang memiliki resolusi yang rendah, kemudian menengah, serta resolusi tinggi. Nah, di situ ada sebuah sungai dengan skala yang sama, tetapi karena resolusinya berbeda, maka sungai tersebut pada raster yang resolusinya rendah itu tampak hanya sebuah kumpulan titik kotak-kotak berwarna hitam, sementara yang skala menengah atau resolusi menengah itu sudah terlihat tapi tampak kabur. Sementara di gambar resolusi tinggi itu tanpa sungainya tampak lebih jelas. Kemudian adapun sumber data spasial bisa kita ambil dari pengukuran langsung di lapangan, atau kita ambil dari peta analog kota yang sudah ada sebelumnya, kemudian kita digitasi, kemudian dari peta digital serta data penginderaan jauh, misalkan dari data citra satelit tadi. Nah, kemudian untuk membuat peta itu kita mengumpulkan atau menyusun layar-layar data spasial tadi. Misalkan pada bagian bawah kita masukkan data elevasi, kemudian kita masukkan data hidrografi atau sungai, kemudian kita masukkan data elevasi, misalkan kita masukkan data kemiringan dan lain sebagainya. Nah, kumpulan layar-layar tadi akan bisa mempresentasikan sebuah peta sesuai dengan tema yang kita inginkan. Nah, berhubung kita menggunakan QGIS sebagai software pengolahan data geospasial, maka perlu sedikit kita mengenal apa itu QGIS. Untuk apa kita menggunakan QGIS seperti itu. Nah, pada bagian ini kita akan memberitahu kenapa kita harus memakai QGIS. Kemudian apa yang bisa kita lakukan dengan QGIS dan output dari QGIS itu. Pertama adalah kenapa harus QGIS. Nah, kerja QGIS itu adalah hospitasi yang open source dan gratis, sehingga semua orang bisa memakainya, kemudian semua orang bisa memanfaatkannya. Bisa digunakan pada berbagai sistem operasi seperti itu Windows, Mac Linux, Unix, dan Android. Akan tetapi untuk Android perlu dicatat bahwa di Android yang bisa untuk melihat atau mengedit secara sederhana atau membuat lokasi tanpa ada sistem editing yang lebih lanjut. Jadi disarankan menggunakan komputer, kemudian penggunaannya semakin banyak dan terus berkembang sehingga kita bisa membagikan apa-apa yang telah kita kerjakan, atau kita bisa mencari tahu hal-hal yang menjadi problem kita. Nah, banyak dukungan permasalahan serta tutorial yang dibagikan secara online. Jadi kita selalu membagikan informasi, membagikan tutorial serta dokumen tentang masalah-masalah yang kita hadapi. Kemudian mampu membaca dan mengolah berbagai format sosial. Jadi dari berbagai macam data spasial itu bisa diolah atau dibaca oleh QGIS. Terakhir adalah mendukung penggunaan ekspresi dan fungsi. Jadi bagi teman-teman yang tersenyum dengan dunia coding, Cekek bisa memanfaatkannya, bisa menggunakannya untuk tingkat yang sederhana, sampai yang tingkat yang lebih advance. Nah, bagi kami
kami baru mengenai ekspresi dan fungsi QGIS. Untuk ekspresinya sendiri sangat sederhana dan mudah untuk diikuti, serta yang terakhir kali adalah mengakses data online. Jadi beberapa institusi mereka menyediakan data-data spasial yang bisa diakses secara online. Nah, jika kita menggunakan QGIS, kita bisa selain melihat, kita juga bisa mendownload data tersebut. Serta yang paling akhirnya adalah didukung berbagai plugin untuk memudahkan pekerjaan tertentu. Jadi di QGIS itu terdapat plugin atau software lain dinamakan sebagai add-on. Bagaimana plugin ini berfungsi spesifik untuk mengolah suatu pekerjaan tertentu. Ya, kita tunggu dulu. Memang agak sedikit lama, tapi ya orang sabar disayang Tuhan lah ya. Oke, kita close saja ini. Kita buat baru. Klik add data. Kemudian, oh ya, sebelumnya saya mau ngasih tahu kalau dokumen-dokumen di sini lebih baik dokumen peta yang akan di-add ke dalam ArcMap ini harus dibuat dalam satu folder yang bernama ArcGIS yang ada di My Document. Kalau tidak, dia tidak akan terbaca di dalam ininya ArcMap-nya. Oke, Pak. Oke, sip. Nah, kemudian kita klik di sini ada peta. Kita cari peta Indonesia. Ya, peta Indonesia, kemudian indoprop.shp. Oke. Nah, sekarang di depan kita tersaji peta Indonesia. Kita mau lihat data-data apa aja sih yang mau kita bikin gradasi warnanya. Oke, kalau gitu kita sekarang klik kanan di Indoprop. Pilih Open Attribute Table. Oke. Nah, di sini sudah ada data-data tersaji, mulai dari FID. FID itu semacam ID khusus yang bersifat unik untuk setiap provinsi. Kemudian tipikalnya shape-nya polygon. Kalau di ArcGIS itu ada banyak lah tipenya. Ada yang polygon, ada yang dot, ada yang line, dan segala macam. Tapi kita gunakan polygon, yaitu yang berbentuk wilayah. Karena dia bentuknya wilayah yang ada batas-batas jelasnya. Kalau cuma sekedar jalan pakai line bisa. Kemudian poly ID ini sebenarnya sama kayak ini tadi. Kemudian sekarang kita langsung yang ID lain mungkin bisa dibaca sendiri. Kita langsung ke datanya, yaitu data IPM. Di sini ada data IPM seluruh provinsi di Republik Indonesia. Ini tahun berapa? Data tahun yang terbaru ini BPS itu 2012. Ini oke. Kita mulai bikin gradasi warnanya. Caranya seperti ini. Klik kanan, kemudian Properties. Oh, maaf agak terlambat. Ya, kemudian, nah ini ada di Symbology kan. Kemudian kita klik Quantities. Quantities ini untuk membuat gradasi warna berdasarkan nilai yang sifatnya kontinu, seperti PM dan lain-lain. Kalau yang mau sifatnya kategorik, yang cukup diskrit 1, 2, 3 dan segala macam, itu pakai kategoris. Ada 2 versi. Nah, sekarang kita pakai yang quantities karena IPM sifatnya kontinu kan. Oke. Kemudian value kita masukkan di sini IPM. Nah, classes ini kita bisa atur berapa rentangnya, mau 4, mau 5, mau 3, tergantung. Nah, kalau di sini metode defaultnya Natural Bricks atau Jenkins. Ini bisa kita rubah dengan klik classify, kemudian metodenya terserah kita mau bagaimana, tergantung dengan teori yang kita punya gitu kan, metodologi referensi yang kita punya gitu. Anggap saja kita buat biar pas 4 aja ya. Oke. 14, berarti nanti kita bacanya sangat tinggi, rendah sangat rendah. Oke. Kita klik apply.
Kemudian klik OK. Nah, sekarang tersaji peta Indonesia berdasarkan gradasi IPM di akte kita. Kemudian, bagaimana kalau kita mau mengkonversi dia jadi satu email bersifat JPEG atau PNG? Sebelumnya kita biar enak kita lihat gini aja, view, layout view. Kita lihat posisi petanya dalam kertas yang akan kita mau print. Oh, ternyata petanya terpotong. Nah, kita bisa rubah di sini, file, terus paste and print setup. Kemudian kita rubah menjadi landscape. Oke. Oh, ternyata masih ini. Masih terpotong juga. Berarti kita tinggal perlebar ini saja. Nah. Oh. Ya, maaf sebentar. Gini. Kadang-kadang ada sedikit ketidaksinkronan antara data view dan layout view dalam ArcMap. Jadi cara mengatasinya berdasarkan pengalaman saya seperti ini. Jadi kita klik data view, kita zoom out dulu dengan tik zoom out. Ya seperti saya klik ini. Kemudian kita geser sedikit ke sini, baru kita buat tadi view jadi layout view. Sekarang sudah ini kan. Pokoknya kalau kita mau kayak gitu, tinggal ganti-ganti aja bolak-balik data view sama layout view-nya. Kalau kurang geser, bisa kita ini klik lagi data view. Kita zoomnya ke arah yang agak timpang, yang ke arah sini. Nah, kalau udah merata seperti ini, biasanya dia nanti di layout view-nya akan seperti ini juga. Kemudian kalau kita mau memasukkan itu legenda, bisa di sini masukkan saja insert legend. Next, finish. Nah, inilah kelas IPM-nya. Kita bisa rubah-rubah namanya juga di sini. Caranya klik ini, nah properties di bagian general. Layer name-nya kita bisa rubah, bisa jadi IPM Indonesia. Pak Guru sangar ya. Nanti kita berubah namanya kan. IPM Indonesia. Kemudian kita juga bisa menambahkan alamat angin. Caranya insert link not arrow. Oh, pilih terserah style Anda masing-masing. Bagaimana kalian Anda lebih suka bagaimana? Kita coba yang agak alay sedikit ya. Oke. Ini agak alay sedikit. Kita perbesar. Kemudian bagaimana? Kok peta tuh biasanya ada itu Pak, yang ada grid-gridnya gitu. Gimana cara nambahinnya? Oke. Kalau begitu kita klik kanan. Kemudian kita klik properties. Kemudian kita klik grids. Kemudian new grid. Kita pilih sesuai selera kita bagaimana grid yang bagusnya. Apply. Oke. Nah, ini ada lintang bujurnya jadi kayak peta beneran. Terus ada pertanyaan. Hilangnya di dalamnya. Hah? Kan biasanya bisa. Oh, bisa kan? Ini. Tidak. Kan kota-kota di dalamnya hilang. Mana? Dia jadi petanya itu nempel di petanya ini ketutup garis ini sama peta. Iya, istilahnya garisnya putih gitu. Tapi di luar sini tetap ada garis putih. Iya. Kita tinggal rubah aja di sini. Gridnya warna putih. Garis apa? Iya, karena ada garis gini terus kita tempel petanya. Jadi garis ini ketutup sama petanya, tapi yang ini masih kelihatan. Oh, tuh. Enggak, maksudnya gini. Yang di luar ini tetap ada kotak yang di luar nih. Tapi ada garis putih pinggir-pinggirnya. Enggak, garis ini tetap ada tapi yang di dalam hilang. Jadi saya kotak gini. Wah, itu agak susah. Kemana aku bikin? Pas tugas. Kemudian klik kanan, kita bisa masukkan warna air laut di sini. Klik kanan, kemudian di bagian data bukan data frame. Sebentar saya. Frame. Sebentar dulu. Frame, kemudian di bagian background kita ganti warnanya jadi Bapak sedikit alay ya? Bapak sedikit alay nih. Atau birunya kalau terlalu tua.
Bapak dikit aja. Jadi bagus kan petanya? Iya. Bagus Pak. Bapak dikit sedikit ala juga nih. Oke. Sekarang kita tinggal Judul dong, judulnya. judul peta. Judul peta gitu. Judul peta. Tinggal dynamic text aja ya. Atau teks aja bisa di sini. Di atasnya dong. Di luar. Bukan ya. Enggak boleh, harus di tengah di sini. Baru nih. Tahun dong. Barangkali ini. Kita ganti. Jadi posisinya kita ini teksnya kita ganti. Jadi simbol. Kita ganti ini huruf menjadi besar. Yang lain dikit Pak. Yang agak gaya dikit. Yang mana? Yang lain. Nggak ada yang lain dikit. Oke. Kita perbesar lagi kurangnya. Buset. Terlalu besar ternyata, teman-teman. Oke, kita gitu loh. Perduanya masih saudara, masih besar teman-teman. Masih besar. Kurangi dua dari situ. Dua. Oke. Masih besar teman-teman. Di bawah aja. Oke, udah ya. Iya. Sudah, berarti kita tinggal file, export map. Kemudian kita ganti mau PNG, mau BMP, mau Biasanya bagusnya JPEG, JPEG saja. Oke, terserah. IPN dan save di sini. Yes. Oke, sekian tutorial dari saya. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Terima kasih. Oke Pak. Sampai sini